pendidikan agama Kristen. Ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Nur. Oh, jadi teman-teman, adik-adik harus jaga kesehatan supaya tetap sehat karena keadaan sekarang membuat kita panik. Ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mohon satu siswa untuk ke depan berdoa untuk kita memulai pelajaran hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami memulai dengan aktivitas pelajaran ini Tuhan, dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Adi Nombri. Nah, sekarang kita absen dulu. Nombri Selan, Pak, Olivia Tapatat, Ada. Marlen Tapatat. Ada. Ya, jadi hari ini semua hadir ya. Jadi Nah, sebelum masuk ke pelajaran kita hari ini, Pak mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih Saya. ingat? Ya, Marleng, siap apa? membangun solidaritas sosial. Ya, bagus. Ternyata masih ingat. Ya, jadi nah, sebelum kita masuk, Pak menjelaskan tentang materi hari ini, Pak mau tanya. Ya, ada gambar yang ingin Pak tanyakan kepada adik-adik. Nah, ini gambarnya. Semua tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar Rumah ibadat. Ya, bagus. Nah, kalau yang ini apa? Rumah ibadat agama apa? Islam. Ya, bagus. Kalau yang ini rumah ibadat Agama Kristen. bagus. Kalau yang ini Agama Katolik. bagus. Nah, ternyata adik-adik sudah tahu tentang rumah-rumah ibadat yang ada di Indonesia. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Nah, kenapa teman-teman harus belajar tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk? Nah, tujuannya adalah supaya adik-adik bisa tahu apa itu solidaritas di tengah masyarakat majemuk, dan adik-adik juga bisa tahu mengapa masyarakat Indonesia itu masyarakat majemuk, ya. Dan juga adik-adik bisa tahu dan bisa menerapkan sikap rasa solidaritas di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Adik-adik, jadi sekarang kita masuk di materi hari ini, yaitu membangun rasa solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Nah, yang pertama, Pak akan jelaskan tentang apa itu solidaritas. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, solidaritas itu rasa atau perasaan sifat setia kepada orang lain. Nah, jadi solidaritas KBBI itu sifat perasaan dan sikap setia terhadap sesama. Nah, jadi solidaritas dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sifat atau perasaan sikap setia terhadap sesama. Jadi adik-adik, kita harus memiliki sifat seperti ini supaya kita juga bisa memiliki rasa solidaritas di masyarakat. Karena kita di Indonesia, kita adalah masyarakat majemuk. Ada banyak suku, ras, dan agama. Teman-teman juga bisa tahu sendiri di sekitar rumah kita mungkin ada saudara kita yang agama Islam, yang agama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Dan juga kebetulan kita di NTT kita terdiri dari banyak suku. Ada suku Timur, suku Rote, suku Sabu, Alor, Sumba, Flores. Nah, jadi kita juga harus memiliki sifat solidaritas yang tinggi supaya tidak terjadi masalah di antara kehidupan sosial kita. Nah, jadi adik-adik semua bawa Alkitab, ya. Kalau ada pas mata pelajaran agama, adik-adik harus bawa Alkitab supaya bisa baca Alkitab. Karena mata pelajaran hari ini, materi hari ini ada kaitannya dengan Alkitab. Adik-adik bisa buka di Mazmur 133. Mazmur 133. Ya, jadi kalau adik-adik tidak punya Alkitab atau ada nanti Pak yang baca, ya. Di Mazmur 133 persaudaraan yang rukun, yaitu Pak hanya baca judulnya saja. Nanti adik-adik sampai rumah baru baca. Ya. Jadi di dalam Mazmur 133 itu dengan judul persaudaraan yang rukun. Nah, artinya apa adik-adik? Supaya kita bisa belajar dari Alkitab juga tentang rasa solidaritas. Kita juga harus memiliki rasa solidaritas supaya kita bisa berteman dengan siapapun yang berbeda dengan kita. Nah, yang berikut, adik-adik harus tahu juga bentuk-bentuk atau sifat solidaritas yang harus kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi yang pertama, adik-adik harus memiliki sifat menghargai sesama teman. Ya, harus menghargai sama teman yang berbeda, beda suku atau secara sosial, derajat sosial, mau miskin atau kaya. Sekarang ada di antara kita atau di siapapun mungkin kalau mau berteman pilih yang harus kaya atau yang harus punya motor atau apalah. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi materi yang hari ini kita belajar, setelah adik-adik belajar, kita tidak boleh memiliki sifat seperti itu lagi. Jadi adik-adik juga harus di dalam kehidupan sehari-hari dengan teman-teman di sekolah harus berteman dengan siapa saja, harus bekerja sama. Jangan melihat karena dia dari Rote, dia dari Sabu, dia dari Timur, jadi kita tidak berteman dengan dia. Tapi harus berteman dengan semua teman-teman kita yang berbeda. Nah, baik adik-adik, jadi pelajaran kita hari ini Pak sudah jelaskan tentang arti dari solidaritas dan juga sikap yang harus adik-adik miliki di dalam kehidupan bermasyarakat di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, Pak mau tanya
Semua sudah mengerti, sudah paham dengan apa yang Pak jelaskan? Sudah. Ya, bagus. Ada yang bisa menjelaskan ulang? Atau ada yang bisa? Adik-adik? Saya Pak. Nah, bagus. Ayo. Baik, jadi yang saya sudah belajar tadi, yang saya tahu tentang solidaritas adalah rasa peduli atau rasa saling menghargai kepada sesama, walaupun kita saling berbeda keyakinan itu yaitu agama ataupun suku, tetapi kita harus saling menghargai. Terima kasih Pak. Ya, makasih Maleng. Berikan tepuk tangan untuk Maleng. Ya, bagus. Jadi adik-adik sudah paham, sudah mengerti. Nah, jadi pelajaran hari ini yang kita belajar sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita hidup di negara Indonesia yang notabene negara majemuk, di mana masyarakat Indonesia itu ada banyak suku bangsa dan juga ras dan lain sebagainya, budaya, ya, kebiasaan kita yang berbeda-beda. Nah, jadi zaman sekarang menuntut kita supaya harus memiliki rasa solidaritas yang tinggi, supaya kita jangan menganggap teman-teman kita yang berbeda suku, berbeda agama itu beda atau sangat berbeda dengan kita. Ya. Jadi adik-adik juga harus memiliki atau harus memiliki acuan pada Alkitab atau harus belajar dari Tuhan Yesus. Nah, sifat Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus berteman dengan siapa saja. Dia tidak memilih mau orang berdosa, orang yang tidak berdosa, orang yang melakukan kesalahan, Tuhan tetap sayang. Nah, Tuhan Yesus itu dia mengasihi semua orang. Begitu juga dengan kita. Jadi adik-adik harus mengasihi siapapun. Ya. Adik-adik harus mengasihi orang tua kita, ya. Nenek kita, bayi. Ya. Karena kadang-kadang ya, kita sebagai cucu lihat kakek, bayi kita sudah tua, sudah kotor, kita tidak mau dekat-dekat. Ya. Jadi kita harus memiliki rasa solidaritas dan peduli terhadap teman-teman kita, sesama kita dimanapun kita berada. Nah, jadi adik-adik, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan Pak mau kasih tugas untuk adik-adik. Jadi tugasnya adik-adik pulang ke rumah, ya. Ini tidak ada tulis atau apa, ini sebagai tugas untuk melatih adik-adik supaya memiliki sifat atau karakter solidaritas di dalam hidup sesama. Jadi adik-adik pulang, lihat, kalau adik-adik melihat ada bayi atau nenek kita yang sedang menyeberang di jalan, ya, adik-adik bisa menolong untuk dia menyeberang jalan. Atau melihat saudara kita yang beda agama yang lagi butuh pertolongan, kita menolong dia. Jadi adik-adik harus ingat ini tugas supaya adik-adik pulang dan adik-adik bisa lakukan di rumah.